Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadratul mukarramun, para pimpinan dan mahasiswa yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita masih dilimpahi rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita mengisi kebaikan, kesempatan untuk bisa melaksanakan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita sudah mengenal Allah, bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta alam jagat raya ini. Tapi Allah bukan hanya pencipta, tapi juga Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan seterusnya. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan rahmat dan karunia untuk supaya para hambanya bisa mengenal lebih dekat. Walillahil asmaul husna. Kepunyaan Allah lah nama-nama yang indah. Fad'uhu biya. Kamu sekalian bisa menyeru, kamu sekalian bisa berdoa, kamu sekalian bisa memohon kepada Allah dengan nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, hari ini kajian Asmaul Husna, asma Allah yang ke-55, Al-Matin. Dialah Allah yang maha kokoh, dialah Allah yang maha sempurna kekuatannya. Allah menyebutkan Al-Matin di dalam Al-Quran 3 kali, bahwa Allah Subhanahu wa taala perlu menghabarkan, perlu menjelaskan kepada para makhluknya tentang Al-Matinnya Allah itu di mana. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-183 Allah nyatakan, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku yang memberikan tangguh kepada mereka, orang-orang yang telah melakukan kesalahan, sesungguhnya rencanaku, kata Allah, inna kaidi matin, rencanaku amat teguh. Jadi bagaimanapun ma'asyiral muslimin rahimahullah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menangguhkan, mampu menangguhkan, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah berubah, apalagi tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing. Begitu Allah sudah menetapkan bahwa adanya dunia dan akhirat adalah bagian dari al-matinnya Allah. Dunia ini dijadikan oleh Allah untuk beramal, ladang untuk berbuat, dan akhirat adalah tempat untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan perilaku yang pernah dilakukan di dunia ini.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perangkat, hati-hati, Allah sudah mengutus 2 malaikat yang terus mengikuti dan menyertai dimanapun kita berada. Dialah malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib akan menulis, merekam perbuatan baik seseorang, dan malaikat Atid akan menulis dan merekam seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bagian yang tidak baik. Dan ingat bahwa semua catatan itu nanti akan dikembalikan kepada masing-masing seseorang. Setelah nanti seseorang akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah maka walladzina kadzdzabu biayatina sanadzrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah, yang mendustakan keagungan dan kebesaran Allah, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur menuju kepada kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan maka semuanya akan ada konsekuensinya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan tunjukkan kebaikan itu. Dan Allah juga sekaligus akan menunjukkan balasan yang pantas bagi seseorang itu yang telah berbuat kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang berbuat melanggar sekecil apapun, maka Allah akan tunjukkan nanti perbuatan pelanggaran itu, dan Allah juga akan tunjukkan balasan bagi seseorang yang telah melanggar itu. Maka adabnya, sopan santunnya seorang hamba itu berbuat kesalahan itu jangan menyepelekan bahwa ini kesalahan kecil, ini dosa kecil. Rasulullah mengingatkan, engkau hendaknya menyadari engkau berbuat salah di hadapan siapa. Itu. Kalau kita berbuat salah di hadapan pimpinan, pasti kita sekalipun itu kesalahan yang kecil, maka kita sudah mulai deg-degan. Wah, ini pasti akan ada hukuman nanti. Apalagi perbuatan pelanggaran yang besar. Nah, apalagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hambanya yang maha melihat, yang maha memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fasilitas kehidupan kepada kita, jadi layak nanti Allah akan tanyakan, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti Allah akan pertanyakan, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu engkau gunakan untuk apa? Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimallah, seringkali kita sebagai manusia melihat pelanggaran seseorang yang sudah dilakukan berulang kali, seringkali nggak sabaran. Ini kenapa orang itu nggak diturunkan hukuman sama Allah? Dalam bahasa apa kerasnya? Kenapa Allah nggak turunkan azab kepada dia ya? Itu sudah melakukan pelanggaran yang luar biasa. Tapi Allah sudah menetapkan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban itu nanti di akhirat. Seringkali manusia memang diberikan kesempatan, barangkali esok akan bertobat, barangkali esok akan berubah, barangkali mereka akan muncul kesadaran, terus akhirnya dia berubah. Maka bisa jadi
seseorang itu memang sedang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi seorang itu malah tidak menyadari. Ingat, walladzina kadzdzabu biayatina sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan ingatlah orang-orang yang mendustakan kepada ketentuan Allah, kepada ayat-ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menarik mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, entah bagaimana caranya Allah, tapi yang pasti Allah nyatakan min haitsu la ya'lamun. Kamu sekalian tidak tahu bagaimana cara Allah akan menarik dirimu dari karunia dan kenikmatan dari Allah itu. Maka ada orang-orang yang istidrat, diberikan oleh Allah terus gitu kan. Nah, tiba-tiba di ujung itu langsung ditarik oleh Allah, dan akhirnya habislah. Dia merasa bahwa kekuasaannya ini bisa menyelamatkan dirinya, bisa menentukan segalanya, tapi tiba-tiba Allah ambil, plung, habis. Kekayaannya yang melimpah ruah, tiba-tiba Allah ambil, plung, habis. Tiba-tiba kebakar atau apa, atau tertelan bumi, terjadi gempa, longsor dan sebagainya, habis semuanya. Kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kembali karunia dan kenikmatan itu. Maka apa yang sudah Allah berikan, ingat Allah itu Al-Matin, sangat Allah sempurna kekuatannya. Ada Al-Qawiyyu, Allah itu juga maha berkuasa untuk melaksanakan kehendaknya. Tapi Al-Matin, dia yang sangat sempurna untuk melaksanakan segala ketetapan bagi hambanya. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus betul-betul menyadari ada kekuatan di luar kekuatan manusia, ada kekuatan di luar kekuatan alam ini, ada kekuatan di luar diri kita. Dialah kekuatan Allah, dan Al-Matin adalah kekuatannya maha sempurna. Saking sempurnanya, kata Imam Al-Ghazali, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membinasakan seseorang, maka bisa jadi tangan hamba itu sendiri yang akan membinasakan dirinya. Apakah lewat dia melukai, mencekik atau menjerat, atau bahkan membakar, atau bahkan dia menenggelamkan dirinya. Jadi begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala sehingga nyaris tidak nampak, padahal dialah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. Maka Allah di dalam surat Toha juga mengingatkan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Surat Toha ayat ke-124 Allah nyatakan, dan siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah, fa innalahu ma'isyatan dzanka, maka Allah akan jadikan kehidupannya dalam keadaan yang sempit, sempit pikirannya, sempit hatinya, tidak lapang dadanya, sehingga segala sesuatu itu begitu malah menjerumuskan dirinya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau kita berhadapan dengan manusia, manusia masih bisa diajak kompromi. Kita berhadapan dengan siapapun masih ini. Tapi kalau sudah berhadapan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak berdaya. Al-Matinnya Allah, bagaimana Allah itu bisa menjalankan, berkuasa atas kehendaknya begitu sempurna, sehingga manusia yang begitu merasa hebat, merasa kuat, ternyata bertekuk lutut dengan satu virus yang dilepaskan oleh Allah. Corona, virus corona, terjadi pandemi di seluruh dunia, sampai
Ini memberikan suatu pelajaran yang berharga. Negara-negara yang merasa dikuasa sekalipun bertekuk lutut tidak berdaya apa-apa menghadapi makhluk Allah yang namanya corona. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia ini kalau sudah berhadapan dengan ketentuan Allah itu nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu beruntung kita orang-orang yang meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa perlindungkan diri kita di hadapan Zat yang Maha Al-Matin. Kita bisa serahkan diri kita, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku perlindungkan diri kami ya Allah kepadamu dari segala hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan bagi kami. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memperlindungkan diri kita. Tapi bagaimana kita akan memperlindungkan diri kita kalau kita tidak yakin bahwa Allah itu yang maha kuat, Allah yang maha sempurna kekuatannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sehebat apapun, sekuat apapun manusia, Fir'aun itu dulu dalam sejarah itu seorang yang memang diberikan oleh Allah keleluasaan sehingga berkuasa bukan hanya puluhan tahun, tapi bisa sampai ratusan tahun. Karena Fir'aun dalam catatan sejarah sampai umur 650 tahun. Nggak pernah sakit, batuk aja enggak, pilek juga enggak. Saking itu diberikan oleh Allah, biar itu namanya sanadrijuhum. Allah memberikan sesuatu dengan istidraj sampai dirinya akhirnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini adalah orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, orang yang paling kuasa, maka akulah Tuhan yang paling tinggi. Maka ketika berhadapan dengan Nabiullah Musa alaihissalam, hei Musa, kamu tidak menyembah kepadaku, tidak tunduk kepadaku. Tidak, aku hanya akan menyembah dan tunduk kepada Tuhanku. Tuhanmu itu siapa? Tuhanku adalah Tuhan para bapak-bapakmu. Tuhanku adalah Tuhannya para nenek-nenekmu. Tuhanku adalah Tuhan para kakek moyangmu. Nah, Fir'aun itu merah padam. Kenapa? Merasa dihinakan. Tapi kemudian saat itu serentak masyarakat juga menyadari, iya ya, kalau Tuhanmu, kalau engkau menganggap sebagai Tuhan, terus Tuhan bapakmu siapa? Kata Nabi Musa. Kalau engkau menganggap dirimu sebagai Tuhan, terus Tuhannya kakek moyangmu itu siapa? Berarti orang tuamu nggak bertuhan, kakek nenekmu nggak bertuhan. Wah, itu semua. Nah, dari situlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pikir segitu sederhananya tentang Tuhan. Jadi maka Tuhanku adalah Tuhan ayah orang tuamu, Tuhanku adalah Tuhan nenek moyangmu, Tuhanku adalah Tuhan bagi orang-orang terdahulu. Jadi sehingga maka logikanya, mosok Tuhan baru lahir, berarti orang tuamu nggak punya Tuhan. Kan orang tersinggung kalau dikatakan nggak punya Tuhan ya. Seorang yang hebat, penguasa, terus berarti orang tuamu nggak punya Tuhan, itu pukulan yang besar bagi dirinya. Ya itu pasti bertuhan lah. Loh gimana bang, Tuhannya baru lahir? Artinya Tuhannya itu lahir belakangan gitu. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat dan asma'nya Al-Matin, bahwa Allah itu punya nama yang artinya dia yang maha kokoh, dia yang maha sempurna kekuatannya. Kesempurnaan kekuatan Allah dimulai dari Allah yang menetapkan tentang dunia dan akhirat, periode di dunia, dan nanti ada
kelanjutan dari dunia setelah berakhir, ada akhirat. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits nasrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kalau tadi dalam surat Al-A'raf, maka Allah menyebutkan Al-Matin yang kedua adalah dalam surat Qalam ayat ke-45. Maka serahkanlah kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan kepadaku, kata Allah. Maka nanti Allah yang akan menarik mereka dengan cara Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menghukum mereka dengan cara Allah itu sendiri. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan masyarakat yang tetap saja mengingkari keagungan Allah, tetap saja tidak taat dan patuh kepada ajaran yang dibawanya, enggak usah khawatir ke Muhammad. Karena ada sejarah dulu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu karena dijamin, Ibrahim, engkau kekasihku, Khalilullah, maka apapun yang kau minta aku akan kabulkan. Maka ketika Nabi Ibrahim mulai menyiarkan atau menyampaikan risalahnya, melihat orang-orang yang tidak menerima risalahnya masih tetap bermaksiat, dia minta kepada Allah, ya Allah, sudah matikan saja dia. Akhirnya ya dimatikan oleh Allah. Lihat lagi, jalan lagi, masih juga umatnya ada yang bermaksiat, ya Allah matikan aja dia. Terus saja berulang kali sampai begitu. Akhirnya Allah tegur, Ibrahim, berhentilah engkau untuk meminta itu. Karena apa? Tugasmu itu untuk membimbing mereka. Kalau setiap kali engkau melihat orang yang berbuat salah langsung hukum, langsung suruh mematikan saja, kamu nanti nggak punya teman. Kenapa? Memang manusia itu ada potensi untuk menyimpang. Maka pentingnya risalah, pentingnya petunjuk. Allah mengutus engkau untuk membimbing kepada mereka. Kalau karakternya Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Nabi Allah Muhammad SAW ketika sudah dihina, dicaci, disiksa, bahkan ketika pergi ke Taif, dilempari batu, dilempari kotoran sampai badannya penuh dengan kotoran, sampai gerahangnya itu berdarah karena memang dilempar batu. Maka malaikat Hil-Hil itu sampai datang, ya Muhammad, aku tidak ridho engkau diperlakukan orang-orang Taif semacam ini. Bagaimana kalau bukit Uhud ini aku lemparkan kepada mereka? Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya diutus oleh Allah bukan untuk melaknat kepada mereka. Allahumma hadina qaum fa innahum la ya'lamun. Malah berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, karena mereka belum tahu risalah yang aku bawa. Tapi mereka sudah melakukan perbuatan yang tidak benar ya Rasul. Kalaupun mereka saat ini sampai meninggalnya dia juga belum beriman, saya berharap keturunannya nanti bisa menjadi orang-orang yang beriman. Begitu Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa? Rasulullah sudah yakin. Malaikat itu udah ini kayak gini orang ini. Kalau kita ya dizolimi semacam itu, terus ada malaikat yang bawa gunung untuk melemparkan kepada orang yang berbuat itu, wah kita pasti semangat, iya bener yuk. Wah. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Rasulullah sudah faham betul al-matin, bahwa Allah yang Maha Kuasa untuk menghukum seseorang, tapi Allah menunda. Wa umli lahum inna kaidi matin. Allah Maha Kuasa untuk menahan diri, untuk tidak langsung setiap orang yang berbuat maksiat dihukum, enggak gitu, tapi Allah tahan. Maka jangan heran kalau ada orang yang berbuat maksiat kok malah didiemin sama Allah. Kok enggak ke ini ya? Belum
tapi pasti ada waktunya. Likulli syai'in sa'ah, setiap sesuatu pasti ada waktunya. Ada sampai ucapan sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Maka sepandai-pandai seseorang menyembunyikan kemaksiatannya, pelanggaran dalam dirinya, satu saat pasti Allah akan buka. Ingat ya, ada Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Jadi nanti kita akan terjun di tengah masyarakat, kita akan menjadi penegak hukum di tengah masyarakat, maka kita juga akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waskat, bahkan pengawasan malaikat. Gitu. Hati-hati, ada pengawasan malaikat yang terus mencatat apa yang kita lakukan. Karena itu pentingnya kita untuk membina diri dengan keimanan, agar kita ini selamat kehidupan kita di dunia. Ingat, di dunia ini hanya dengan hitungan tahun saja. Tapi ingat, inna yauman indallah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun yang biasa kita hitung di dunia ini. Jadi kita nanti akan memasuki periode di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu hari itu seperti 1000 tahun yang biasa kita hitung di dunia ini. Kalau kita senang, bahagia di akhirat, di mana Allah tetapkan waktu yang begitu panjang, maka ya kita nggak ada masalah. Tapi kalau kita ada persoalan, dihukum oleh Allah, satu hari saja berarti sudah 1000 tahun. Inilah yang harus kita sadari. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan al-matinnya Allah menyiapkan kehidupan selanjutnya setelah dunia ini adalah akhirat. Allah siapkan 2 tempat, surga dan neraka. Surga adalah tampilan dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah, dan neraka adalah tampilan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku akan tangguhkan. Jadi kalau seseorang berbuat salah terus belum ketahuan, kok nggak ketahuan ini, salah lagi, maka kita tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika kita di jalan raya ada orang yang melanggar lalu lintas, terus dia bilang saya baru sekali ini pak, pasti bohong dia. Karena biasanya begitu dia melakukan pelanggaran itu, biasanya sudah berulang kali ini. Jadi ya sekali ini yang ketahuan ya, gitu. Yang ketahuan baru sekali ini. Begitu juga perilaku pelanggaran di dalam kehidupan di masyarakat. Orang Pak, saya baru sekali ini. Iya, baru sekali ini yang ketahuan, gitu. Karena memang begitulah manusia, seringkali memang akan mencari alibi untuk selagi tidak diketahui, orang itu cenderung melanggar. Karena itu diberikan aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya seseorang muncul kesadaran tentang ketaatan, keteraturan hidup di tengah masyarakat ini. Karena kalau aturan itu hanya aturan buatan manusia, itu tidak cukup. Betapa kita, coba satu contoh, puasa. Orang puasa kalau aturan itu dibikin, orang nggak boleh makan. Udah kalau gitu nggak ada warung, nggak ada restoran, nggak ada rumah makan yang buka. Tetap aja nanti bisa makan lagi. Dan harus diawasi, setiap orang harus diawasi. Itu betapa sulitnya. Tapi karena perintah puasa itu dari Allah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapapun dimanapun dia berada, sehingga dia nggak perlu diawasi oleh siapapun. Dia merasa, iya saya dilihat oleh Allah, maka saya ya nggak akan makan, nggak akan minum sampai batas waktu buka.
Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada aturan Allah untuk mengatur setiap pribadi-pribadi ini dengan lewat agama dalam rangka untuk keteraturan, ketaatan dan kepatuhan. Dan Allah sudah menyiapkan semuanya akan ada imbangannya, semuanya akan ada balasannya. Yang ketiga, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surat Az-Dzariyat Allah menyebutkan al-matinnya Allah itu juga menyangkut tentang bagaimana sesungguhnya Allah dialah yang pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Jadi mekanisme yang ditetapkan oleh Allah tentang rizki itu begitu kuatnya, begitu hebatnya, sehingga kita nyaris kita tidak berpikir begitu ada nasi berada di atas meja, kita nggak berpikir ini nasi sampai di atas meja ini sudah prosesnya begitu panjang, padahal mulai dari ini keterlibatan para pedagang di pasar sehingga kita sampai pada nasi sampai sini. Tapi nggak cukup, pasti ada yang masak juga. Mulai ada yang masak, ada yang nganter, ada yang jual, ada yang nanam, ada yang panjang sekali. Begitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah mekanisme sehingga akan terjadi pergerakan pembagian rizki yang luar biasa. Si petani mendapatkan rizki, keuntungan dari pertaniannya. Sang buruh mendapatkan keuntungan dari menanam, disuruh merawat tanamannya. Si pedagang lokal mendapatkan bagian keuntungan dari dia membeli dari petani kemudian dibawa ke pasar. Yang di pasar juga berbuat untuk menjual kepada seseorang terus ini. Makanya begitu Allah sudah menetapkan, baru satu saja urusan nasi itu Allah sudah, maka Allah itu saya menyatakan innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Begitu kokohnya Allah menetapkan sebuah mekanisme. Belum lagi yang lain kan, nanti belum sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya. Ini baru urusan makan, belum urusan-urusan yang lain. Bagaimana Allah menetapkan? Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizki seseorang lewat ini, lewat kantor, lewat perusahaan, lewat ini. Jadi Allah digerakkan, bapak-bapak sekalian, sudah digerakkan oleh Allah untuk menjadi pada posisi saat ini bahwa rizkinya dari lembaga yang kita cintai ini nanti akan mendapatkan bagian. Tiap bulan sudah dapat bagian. Lembaga ini begitu Allah tetapkan sehingga akan membuat manusia sendiri yang membuat ini akhirnya dari gandeng renteng semuanya itu sudah diatur oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia sebagai pelakunya. Nanti dimunculkan lagi kreativitas, nanti dimunculkan lagi ilham, dimunculkan lagi pemikiran sehingga perlu ada lembaga ini, perlu ada ini. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan? Karena itu kata Imam Al-Ghazali, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna kekuatannya dalam menentukan kehidupan bagi makhluknya, bukan hanya kita, bukan hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang lain dijamin rizkinya oleh Allah. Wa ma min dzabbatin illa rizquha minallah. Tidak satupun makhluk yang ada di alam jagat raya ini kecuali rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Imam Ar-Razi dalam memberikan satu gambaran tentang Al-Matin, bahwa Al-Matin itu mengandung makna bahwa Allah itu tidak terkalahkan, Allah juga tidak tertundukkan. Allah nggak ada yang bisa mengalahkan, dan Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang bisa menundukkan Allah. Karena itu layaknya kita sebagai hamba, siapapun
bahwa sehebat apapun, sekuat apapun, masih ada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini akan menimbulkan kesadaran bagi kita untuk senantiasa kita mawas diri, dan kita senantiasa kita untuk selalu menjaga diri, dan sekaligus kita mohon kepada Allah selalu memberikan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Marilah kita tutup dengan doa, mohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa tetap iman, Islam dan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, dan disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan keluarga kita keluarga yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim wa'fu rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bi karamatil fatihah ya sabiran ya farjal ham ya kasyifal gham ya mali 'abdi yaghfir wa irham. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.